Oke, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini banyak publik yang kemudian ingin menjawab hal ini begitu, Bang. Heboh isu suara PSI besar karena diduga tertukar dengan suara tak sah. Kemudian banyak juga yang mengupload ada beberapa TPS gitu yang mungkin Anda juga mengetahui hal ini. Ada beberapa TPS yang kemudian sempat di-upload hasil C1-nya, ada suara tidak sah berapa, suara PSI berapa, dan angkanya tertukar. Bagaimana PSI menjawab hal ini? Oke, heboh itu ya karena memang dihebohkan gitu kan. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu terjadi dan bukan hanya kalau istilahnya tadi penggelembungan, tapi juga penggembosan terjadi di PSI dan juga saya yakin di partai-partai lain. Ya, kami mendapat juga banyak temuan di lapangan bahwa ternyata suara PSI itu secara teknis, secara tidak sengaja maupun secara sengaja mungkin terjadi penggembosan kalau kami bisa bicarakan itu. Tapi yang kami lakukan adalah ya udah terus mengawal saja karena apa? Koreksi itu akan dilakukan di setiap tingkatan pleno ya. Artinya setelah ada kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nanti tingkat pusat. Jadi yang kita lakukan sekarang fokus saja kepada partai kami dan kemudian kepada TPS-TPS di mana kita merasa mempunyai banyak suara ya. Lalu tidak berusaha untuk apa ya terpengaruh oleh suara-suara sumbang itu karena apa? Karena kan di lapangan kami juga perlu kekuatan mental ya untuk bisa memperjuangkan apa yang sebenarnya merupakan hak kami. Dan yang tadi menurut Anda dan temuan Anda tidak terjadi di lapangan? Yang mana yang penggelembungan? Yang ya penggelembungan tertukar suara tidak sah dan juga itu karena bisa ada saja beberapa terjadi, tapi kan itu kasuistis sekali ya dan itu satu TPS gitu ya dan itu saya yakin harusnya dikoreksi pada level koreksi setelahnya gitu ya, setelah TPS kan ada. Gini Bang, sebenarnya masyarakat itu kan bertanya-tanya gitu kan dalam kurun waktu 3 sampai 6 hari, tapi kan suaranya juga bisa melejit banget gitu ya. Apalagi Jumat ke Sabtu juga lumayan signifikan suaranya, persentasenya gitu ya. Nah itu. Nah jadi kan orang akhirnya bertanya-tanya sebenarnya ada tidak, bisa dijabarkan tidak, di mana sih TPS-TPS tertentu yang memang suaranya terbukti ada tadi yang seperti tidak terhitung kemudian jadi terhitung gitu atau ada suara-suara yang tidak sah bagaimana gitu. Jadi jelas gitu. Lebih jelas ya. Oke. Nah ini kata melejit ini sebenarnya juga kan agak tendensius ya, artinya bukan merupakan satu kata yang netral. Iya, masalahnya kan dalam kurun waktu beberapa hari itu loh Bang, melesat gitu ya. Ya. Karena apa? Yang terjadi ini adalah sebenarnya pergerakan dan ini terjadi di semua partai. Pergerakan itu tidak harus linier, artinya semua naik, semua harus naik itu enggak. Karena apa? Ada TPS yang belum selesai, ada TPS yang diulang pemungutan suaranya, ada TPS yang sudah selesai bahkan sudah dilaporkan ke kecamatan, kabupaten. Nah ini yang dinamika semacam ini yang mungkin harus disikapi oleh publik juga, mungkin perlu kesabaran dan kalau saya lebih kepada excitementnya gitu ya, artinya kejadian seperti ini mungkin kan hanya 5 tahun sekali ya, memperhatikan grafik gitu. Kapan lagi publik memperhatikan grafik? Kapan lagi publik diajar untuk membaca data dan berargumen dan setiap kali kita artinya nggak ada kok di lapangan gitu ya. Tapi menarik juga nih kalau kita lihat nih Bang Rusli Effendi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, ini saya baca nih dari media online ya. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi mengatakan nampak ada penggelembungan suara PSI ini banyak terungkap bukan di TPS tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan dan kami pun juga akan mengawal hal ini. Betul Bang? Iya, ini kan soal dugaan ya, dan tentu Gus Romi punya alasan ya. Tapi bagi saya yang sebagai wakil ketua umum yang dipercaya oleh ketua umum, kita ingin kepada semua penyelenggara, KPU, pemerintah, ini kan semuanya masalah amanah. KPU diberi amanah sebagai penyelenggara, pemerintah dia beri amanah oleh rakyat untuk menjaga stabilitas. Kita juga harus menghindari kecurigaan sebenarnya. Tapi kecurigaan itu kalau beralasan, ini membuat Gus Romi mungkin karena melihat ada signifikan, kita menurun, ada yang menaik. Saya tidak bicarakan soal PSI. Nah, karena itu mungkin mari kita jaga. Ini kan soal kepemimpinan bangsa masa depan. Ini artinya ini pernyataan Gus Romi ini pribadi atau mewakili P3? Ya, beliau kan ketua majelis ya.
tentu beliau punya alasan-alasan ya. Berarti bukan mewakili P3 maksudnya? Iya kan saya tidak tahu persis ketika beliau bicara ya. Tapi yang pasti begini, jadi ada azas husnuzon, ada azas suuzon. Tapi kita sudah punya prinsip P3 itu berbaik sangka. Tapi soal proteksi, menjaga amanah yang diberikan kepada P3, jangan sempat pindah ke yang lain. Atau mungkin P3 melunak karena sudah di atas 4% begitu kali Bang. Ya, tadi saya bilang ada 3 variabel, bahwa quick count, real count, kemudian kita punya data gitu ya. Karena amanahnya harus kita jaga. Ini soal kepemimpinan bangsa masa depan, baik eksekutif maupun legislatif. Ya, khususnya ini menyangkut nasib ambang batas. Kalau kita ada 19 sekarang, lalu sekarang relatif penyebaran kursi, lalu akibat tidak sampai 4%, diduga ada yang ngambil. Nah ini mungkin yang dimaksud oleh Gus Romi. Tapi saya yakin, saya percaya tugas kita hari ini, saya sebagai ketua umum diamanahkan oleh ketua umum untuk menjaga. Karena itu saya buat pantun lagi. Nah itu dia, apa tuh Bang? Bang? Pantun. Ke simpang 3, membeli buah naga. Cakep. Oke, cakep. Tugas P3 menjaga suara. Mantap. Ya. Jadi, nah ini ditonton oleh semua masyarakat, P3 atau PSI yang bakal lolos. Insya Allah P3 lolos. PSI itu ya urusan fakta. Nah, ini kan soal fakta. Nah, kita berharap dan kita yakin KPU akan adil ya. Kalau memang lolos ya lolos, kalau soal tidak lolos ya tidak lolos. Tapi kan insya Allah lolos. Oke, kita ke Mas Arya. Mas Arya, kalau misalnya secara kalkulasi lah, hitung-hitungan paling tidak masih ada sekitar 35% lah kurang lebih ya untuk mencapai 100%. Nah, signifikan kenaikan persentase bagi PSI dan P3 kurang lebih akan mencapai di limit berapa? Paling tidak dengan hitung-hitungan kasarnya lah. Ya, kalau kita menggunakan data quick count berbagai lembaga, jadi P3 itu ada di angka sekitar 3,8. Jadi memang dengan asumsi margin error, toleransi statistik itu sekitar 1%, memang masih ada potensi lolos ya, karena 38 plus 1% misalnya, itu sudah 4,8 misalnya, atau plus 0,5% itu memang sudah 4, Nah, untuk PSI memang yang agak berat di sana. Jadi di data quick count kita, data quick count berbagai lembaga, itu di angka sekitar 2,8. Nah, jika toleransi statistiknya itu 1%, memang dia masih 3, ya, sekitar 3,8 ya. Nah, memang data pergerakan 65% itu yang kemudian harus dikawal karena persoalannya sekarang di level KPU. Tetapi lagi-lagi saya ingin ingatkan, data quick count itu sudah menjadi tradisi hampir di semua negara demokrasi dan selalu digunakan sebagai pembanding karena quick count di dalam tradisi itu disebut sebagai parallel vote count atau penghitungan secara paralel karena dia menggunakan metode saintifik. Nah, jadi saya selalu menggunakan acuan data quick count berbagai lembaga untuk melakukan estimasi. Nah, jika merujuk pada itu memang PSI sepertinya masih akan sulit jika menggunakan toleransi statistik. Tapi saya tentu menghormati dari teman-teman PSI ya, Bang Aryo dan teman-teman tentu memang tugasnya adalah untuk menjaga atau memperjuangkan suara. Tapi jika kita merujuk pada sains, memang sepertinya masih akan sulit. Tapi kalau P3, memang probability-nya masih agak lumayan karena angkanya 3,8. Oke. Singkat ya. Selama masih ada kata sulit dan berat, berarti masih ada kata bisa. Oh, iya, mantap. Optimis sekali. Jadi pagi-pagi auranya optimis semua ya. Bagus dong ya. Orangnya positif. Oke, kita akan tunggu lah ya. Ini proses rekapitulasi masih berjalan, baru di tingkat kecamatan gitu ya. Masih 65%. Kita akan tunggu nanti hasil akhirnya seperti apa. Dan kita tetap sama-sama berhusnuzon lah ya pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih juga Mas Arya Budi atas waktunya, dan sayang sekali hingga akhir diskusi kita pihak KPU tidak bisa bergabung dalam diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke. Iya, kita juga nanti akan menghadirkan informasi di mana agresi militer Israel ini masih terus membombardir wilayah Gaza dan juga proses bantuan ini sempat terkendala, dan bagaimana informasi terbaru nanti kami akan menghadirkannya untuk Anda usai jeda.